Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfiru dzunubi jami'an. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni ia akan segala dosa sekaliannya, dan telah menjalani oleh Imam Maturidiyah kepada bahwasanya tertegah menyalahi wa'ad itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'ad jua, yaitu janji kebaikan, dan ditiada datang isyarat demikian bahwa wa'id itu disalahi pada orang mukmin yang diampuni baginya, karena bahwa ayat yang warid dengan umum wa'id itu kedua dikeluarkan daripadanya orang mukmin yang diampuni baginya. Ada wa'id. Kalau wa'ad itu janji memberi pahala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika berbuat baik, baik dibalas. Jika berbuat jahat, disiksa oleh Allah. Bolehkah Allah menyalahi janjinya? Boleh. Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari rahimahullah, boleh Allah masukkan orang-orang yang taat ke dalam neraka, orang yang maksiat ke dalam surga. Dan boleh juga Allah mengampuni orang-orang yang durhaka, celaka, seperti orang mukmin, mereka yang masuk ke dalam neraka, tapi pada gilirannya mereka masuk ke dalam surga. Sudah masuk mereka ke neraka, pada waktu yang lain mereka masuk ke dalam surga. Itu rahmah Allah, mengampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau memang dijanjikan oleh Allah, siapa yang berbuat maksiat disiksa. Orang yang ringan timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, dan bermanja-manja dia kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu siapa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panasnya. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Dimaafkan Allah kesalahannya, iya, boleh dimaafkan Allah kesalahannya, tidak dihukum oleh Allah. Orang yang maksiat, orang yang berbuat dosa, tidak dimasukkan oleh Allah dia ke dalam neraka. Itu sifat kemuliaan. Sifat kemuliaan. Kenapa dikatakan sifat mulia? Karena yang diponis masuk neraka tidak dimasukkan. Berarti Allah itu Maha Pemaaf, Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sifat mulia itu. Ada orang bersalah sama kita, tidak kita balas, kita maafkan dia, kan tentu baginya ada sifat kemuliaan. Mulia betul hatinya. Sifat mulia pada diri. Karena bahwa ayat yang warid yang datang dengan umum wa'id itu, dengan umum bahwa yang disiksa itu semua orang kafir dan orang-orang mukmin yang tidak taat. Dikeluarkan daripadanya orang mukmin yang diampuni baginya. Orang kafir tidak. Orang kafir tidak mendapatkan ampunan. Yang mendapatkan ampunan adalah orang mukmin, tidak orang kafir. Innallaha la yusyraka bihi, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang mensekutukan Allah. Meramal-ramal itu termasuk juga itu musyrik itu.
membuat sajian-sajian, menyembah-nyembah, membuat pujaan-pujaan, melengsong-lengsongkan sirih, diletakkan nantinya di pohon begitu, termasuk musyrik kan? Ya, termasuk musyrik. Na'udzubillah, ya. Berlindung kepada Allah. Jadi Islam, agama kan orang hidup memang katakan Islam lah, orang tapi kita ini sebabnya. Cuma pakai syirik tadi tak inilah sebabnya. Allah Taala juga memang ini sebabnya jadi. Gimana? Syiriknya dia apa kan? Dia letak pokok kan. Tak bisa musyrik. Kalau dimakan boleh. Itu sajian itu. Sajian lagi. Musyrik lah darinya. Syahadat balik dia masuk Islam, cuma tidak batal pahala kebaikannya. Syahadat dia masuk Islam kembali, tetapi tidak gugur pahala amal ibadahnya. Sepanjang jangan nanti sampai mati dia. Tapi kalau nanti sampai dia meninggal dunia, tidak dia bersyahadat, baru gugur pahalanya itu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa la yukhaffafu anhumul 'azab wa la hum yunsarun. Barang siapa yang murtad dari agama, mati dia wa huwa kafir, dan adalah dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka digugurkan seluruh pahala dunia dan akhiratnya. Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, tidak payah nunggu-nunggu syahadat lagi dia. Ketika dia murtad, kafir langsung, pahalanya gugur semua. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah tidak. Kalau masih lagi dia bersyahadat sebelum matinya, pahalanya tidak binasa. Kita mazhab Imam Syafi'i. Di dunia diponis hukuman seperti juga ada hukum AS. Jadi yang dipertanyakan dia adalah nanti dapat hukuman lagi. Iya. Pertama ada namanya uqubah, yang kedua namanya iqab. Uqubah itu hukum Allah juga, tetapi penerapannya di dunia. Kalau iqab hukum Allah juga, cuma pelaksanaannya di akhirat. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Al-iqab. Jadi kalau al-iqab, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, berlaku di akhirat. Kalau uqubah, hukuman Allah berlaku di dunia. Di dunia apa uqubah hukuman Allah? Seperti pada surah 2 ya, ayat 2 pada surah 24, surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah. Penzina laki-laki dan penzina perempuan, cambuk mereka sebanyak 100 kali. Itu uqubah. Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ta'ti bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jallah wa la tuqbalu lahum syahadatan abada. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik melakukan zina dan mereka tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuk mereka samanina jallah sebanyak 80 kali. Wa la tuqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya kecuali dia taubat. Itu uqubah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Bunuh lawannya bunuh. Surah Al-Maidah. Asyariku wasyarikatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqtu, potong tangan mereka. Ini namanya uqubah. Hukum Allah Al-Quran berlaku di dunia ini. Di akhirat lain lagi, namanya iqab. Seperti kata Allah dalam Quran, la yahsabannal ladzina yabkhaluna. Jangan kalian menyangka orang-orang yang pelit itu akan sejahtera hidupnya.
Bahkan harta yang mereka dangkikan akan menjadi ular di hari kiamat sebagai penghisap dia. Ini hukuman dia di akhirat. Cuma ulama bermohon, berharap kepada Allah, kiranya Allah tidak menghukum sebanyak 2 kali. Ya, kiranya Allah itu tidak menghukum hambanya sebanyak 2 kali. Andai kata dihukum oleh Allah, itu hak Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dihukum juga. Itu bagus. Cuma besar harapan jangan 2 kali kena hukum. Boleh jadi diampunkan Allah, itu kan hak Allah itu. Itu namanya uqubah dengan iqab. Kalau iqab itu siksaan, hukuman Allah yang berlaku di akhirat. Kalau uqubah, hukuman Allah yang berlaku di dunia. Dua-dua adalah hukuman Allah. Mana yang bagus ini? Di dunia saja diselesaikan. Dirajam dia sampai meninggal dunia, dirajam. Karena zinahnya zinah muhsan yang sudah pernah kawin. Dirajam, dilempar dengan batu kecil, ditanam badannya sampai ke dada, baru dilempar, dirajam sampai mati. Di akhirat mudah-mudahan diampunkan Allah. Cuma kalau di sini mana berani awak bikinnya? Nanti ditangkap polisi pula. Anak awak mencuri, bapak sendiri dipotong pakai kandung. Tak berlaku syariat Islam negara kita. Kalau kita buat langsung, bahaya kita nanti hukum. Dan ada pun mukmin yang tiada diampuni baginya. Ada orang mukmin yang tak diampunkan dosanya, maka tak dapat tiada daripada meluluskan wa'id. Maksudnya adalah untuk menunaikan janji Allah, menyiksa bagi orang yang tidak diampuni Allah, seperti Fir'aun dan sebagainya. Maka kata mereka, tak dapat tiada daripada meluluskan wa'id itu. Janji Allah memberi siksa. Wa'id janji Allah memberi siksa. Dan jikalau pada seorang sekalipun hanya sungguhnya zahir ia atas kalam Maturidiyah. Kalau Imam Maturidiyah jelas. Kalau wa'id yang tidak diampuni Allah, dosa yang tidak diampunkan Allah, maka dia tetap mendapatkan siksaan. Jelas kata Imam Maturidi. Dan terbina atas khilaf antara Asy'ariyah. Terjadilah khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi itu termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Abu Hasan al-Asy'ari juga termasuk Imam mazhab. Dan terbinalah atas khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, bahwasanya sah atas qaul Asy'ariyah itu bahwa berkata ia, Allahumma ufirli li jami'il mu'minina jami'i dzunubihim. Hai Tuhanku, ampunkan olehmu bagi sekalian mukminin akan sekalian dosa mereka. Dan tiada sah yang demikian itu atas kalam Maturidiyah. Maka zahir khilaf itu hakiki, dan jika menjadi akan dia oleh setengah mereka akan hilaf lafzi sekalipun. Dan kata Syekh Al-Laqani pula. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah boleh kita mendoa seperti itu, minta doakan diri kita dan doakan orang-orang kaum muslimin dan muslimat. Boleh kita berdoa, ampunkan dosaku ya Allah, dan ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat. Boleh. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim wa lil muslimin wal muslimat. Boleh. Ada dalilnya, ada. Kalau orang salafi dia nggak mau. Kata salafi nggak ada keterangan seperti itu. Ditambah-tambah aja di dalam Al-Quran. Dia aja yang tak tahu dia. Asalkan tak dapatnya dibilang tak ada. Asalkan dia tak tahu dibilang nggak ada. Berkata Syekh Al-Laqani
dalam Jawharatul Tauhid. Fauza sya'idu inda haqqil azal kaza syakisu malam yantaqil. Bermula kemenangan fauza, bermula kemenangan bagi orang yang bahagia pada Allah itu pada azal. Demikian lagi celaka bagi orang yang kesudahan umurnya itu celaka pada azal juga. Kemudian tiada berpindah. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqali dalam kitabnya Jawharatul Tauhid, permata-permata tauhid itu, seseorang bahagia menang ya. Seseorang itu menang dan bahagia pada sisi Allah itu sudah ditetapkan sebelum adanya makhluk. Berarti dia pada takdir Allah sudah ditetapkan, ditentukan dia pada azal. Kalaupun dia celaka, kalaupun dia mendapatkan siksaan, sudah juga ditetapkan dulu sebelum adanya makhluk. Pada azal sudah ditetapkan dan tidak bergeser, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Namanya sudah takdir. Semua makhluk ini berjalan dengan ketentuan Allah. Innallaha ala inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan ketentuan-ketentuan. Sudah ditetapkan. Tidak akan berganjak itu berubah dari apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperoleh oleh penduduk neraka sudah ditetapkan. Apa yang diperoleh oleh penduduk surga sudah ditetapkan. Bolak-baliknya hati kita pun juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sudah ada ketentuannya. Fauzan, bermula makna fauzan itu adalah kelepasan. Fauza itu adalah kelepasan. Artinya kelepasan, tidak dia mendapatkan azab. Itu namanya fauza. Qul innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Fauza, faqad faza. Katakanlah sesungguhnya, qul innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya upah kamu itu akan disempurnakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Pahala yang kita kerjakan itu nanti kita peroleh di hari kiamat, kita dapati, bukan di dunia ini. Di dunia ini diharamkan Allah untuk membalas kebaikan orang mukmin. Di dunia ini diharamkan Allah. Di akhirat nanti, dunia bukan tempat pembalasan, tempat balasan di akhirat. Kalau orang mau minta balasan dia di dunia, sama lah juga macam kafir juga. Karena kalau di dunia ini dibalas kebaikannya tak sempurna, dibalas dia besok pagi berubah-ubah dia. Rajin awak ibadah, dikasih Allah awak duit, dikasih Allah kita makanan, besok pagi kemana pergi makanan sama duit? Masuk ke dalam sadaqah. Itu makanya diharamkan Allah membalasnya di dunia ini. Faqad faza faman zuhziha 'anil nar, maka dibebaskan mereka dari neraka, dia tak masuk neraka. Kalau tidak masuk ke neraka, masuk ke mana dia? Ke surga lah. Karena di akhirat tidak ada tempat itu tiga. Wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga. Faqad faz, sungguh beruntunglah mereka yang tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sungguh beruntung. Jadi pada azan, jadi maksud fauzan itu adalah terlepas, ya. Terlepas dia, mendapatkan ia dengan kebajikan, dia mendapatkan kebaikan.
Dan azali itu ibarat daripada ketiadaan permulaan. Tidak ada sesuatu yang mendahulukan Allah. Itu maksud azali. Atau ibarat daripada berkekalan wujud pada beberapa zaman yang ditakdirkan yang tiada, berkesudahan pada pihak zaman madhi yang dulu, ya. Dan hanya saja kami kata yang ditakdirkan karena bahwasanya tiada zaman pada azali, maka yaitu muqaddar, tiada muhakkik, maka ditakdirkan dia tiada pada hakikatnya. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah ketentuan dia. Orang nikmat bukan orang nikmat batin, mas balasan. Kalau nikmat batin, ya. Tidak balasan dari amal sebenarnya. Ya. Cuman Allah karena Rahman dan Rahimnya diberi nikmat itu. Sebab kalau nanti dibalas, balasannya kan dunia juga dia. Sementara kalau dunia juga balasannya binasa, dia lapuk. Makanya balasannya akhirat. Kalaupun ada dengan kebaikan kita Allah melindungi kita, itu hanya segelintir kecil aja dia, untuk menunjukkan kebenaran, kehebatan. Taubahnya Rasul-Rasul itu diberikan sama Allah semua mukjizat sama mereka, cuma tidak dibalas kebaikan mereka. Makanya Nabi-Nabi itu harapan dia ke Allah nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu harapan mereka, masukkan ke dalam surga nikmatnya yang kekal dan abadi. Itu sebabnya tidak sunnah sujud syukur terhadap nikmat yang batin, seperti kesehatan, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melihat. Itu tidak sunnah sujud syukur, tetapi wajib baginya bersyukur. Sujud syukurnya sunnah, sujud syukur sunnah, bersyukurnya wajib. Sujud syukurnya sunnah, bersyukurnya wajib. Illa kulla syai'in khalaqna biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan sesuatu itu dengan ketetapan dan ketentuan. Sudah ada ketentuan semua. Kita tinggal menjalani skenario lagi. Coba kita tak tahu apa takdir kita, maka kita dituntut berusaha, berupaya, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Tahu apa besok apa yang dimakan, apa yang diminum? Tahu Ustaz belajar beli tongkol? Iyalah, entah tak ada tongkol itu lagi pulang. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat dengan kehendaknya. Nah, sampai sini ya di hari ya. Agak apa sikit badan dia, lemas. Jadi sampai sini akan datang, dan orang yang bahagia pada Allah Ta'ala itu ya, akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal hidayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak ada masalah sendiri nih. Jam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
سيدنا